Halo Tribuners dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa sehat dan juga tidak kurang suatu apapun. Jumpa lagi bersama program tamu kita yang akan ditayangkan pastinya di kanal YouTube tribunnews.com. Dan edisi spesial kali ini, tamu kita tribunnews.com akan mengambil gambar kali ini di kantor Rosin Group. Dan sudah bersama kita di kesempatan kali ini ada Direktur Rosin Group, Bapak Justinus Gabriel Rosanto Adi. Pak Adi, apa kabar? Kabar baik, Pak. Kabar baik ya Pak ya. Baik, nah untuk masyarakat sendiri mungkin mengetahui bahwasanya Rosin Group ini mungkin beberapa masyarakat, bagian masyarakat mengetahui bahwasanya Rosin Group ini gerak bisnisnya adalah di transportasi seperti itu. Mungkin banyak yang belum mengetahui. Mungkin bisa disampaikan Pak Adi, sebetulnya Rosin Group itu perusahaan seperti apa, kemudian bisnis-bisnis yang dijalankan Rosin Group itu apa saja Pak Adi? Ya, jadi kalau Rosin Group ini panggilan, Mas, ya, Mas Gilang ya. Jadi ini bukan suatu perusahaan sendiri, ini bagian dari suatu organisasi yang besar. Jadi organisasi yang besar itu adalah bagian dari Rosalia Indah Group. Rosalia Indah Group itu adalah founding father kita, mulainya dari transportasi. Terus kemudian dari transportasi bus ini berkembang mempunyai perusahaan-perusahaan baru. Ada express, ada tour and travel, ada laundry, ada restoran. Maka dari itu dan namanya karena namanya Rosin, kumpulannya namanya Rosin, ya dipanggil Rosin Group. Tetapi sebenarnya itu tidak ada. Rosin Group itu bagian dari Rosalia Indah Group ya, yang awalnya dari bus, awalnya dari transportasi. Untuk di tengah pandemi ini Rosin Group seperti apa kondisinya, Ya. Pak Andi? Mungkin lebih nyaman kalau kita akan menyampaikan lebih detail mengenai Rosin Gerai, ya kan. Jadi kalau Rosin Group ini tadi saya sampaikan bahwa manajemennya berbeda-beda. Awal dari kalau kita flashback ke belakang, founding father kita Bapak Justinus Suroso itu membuat bus, kemudian kondisinya mungkin sudah mulai stabil, kita isi dengan kargo, terus kemudian kita juga membuat tour and travel untuk kita jualkan untuk paket tour gitu. Kemudian penumpang dari satu tempat ke tempat lain harus istirahat makan sehingga kita membuat restoran. Kemudian dari bus sendiri membutuhkan laundry, membutuhkan nyuci sarung, jok, selimut, bantal itu sehingga kita membuat Rosin Laundry gitu. Sehingga unitnya itu adalah mensupport dari usaha kita yang besar, yaitu adalah Rosalia Indah Transport. Nah, karena memang ini kondisi pandemi kemarin, jadi kondisi pandemi kemarin itu kita harus mulai berpikir nih, kita harus merubah lagi bagaimana. Untuk unit-unit yang saya handle, kebetulan namanya banyak Rosinnya. Rosin Tour, Rosin Laundry, kemudian Rosin Tour kemudian Rosin Resto, Rosin Mart, Rosin Hotel, sehingga saya menggabungkan manajemen saya sendiri gitu loh. Jadi dulu tour and travel orangnya 18 itu HRD-nya 1. Terus Rosin Laundry awalnya Central Laundry. Jadi awalnya sampai sekarang pun masih Central Laundry. Itu karyawannya 38. HRD-nya 1. Sederhana restoran kami. Karyawannya 40, HRD-nya 1. Sehingga kalau kita gabungkan di unit saya, secara internal kita memanggil nama Rosin itu, sehingga satu orang bisa menghandle beberapa perusahaan. Jadi HRD 1 bisa melayani, satu orang bisa melayani 3 atau 4 unit untuk menggabung efisiensikan di situ. Itu di manajemennya. Terus yang kedua, kita membuat Rosin Gerai yang ingin saya perkenalkan. Rosin Gerai ini itu adalah kantor-kantor kita yang ada di Solo Raya. Jadi dulu kita punya Rosin Tour, kantornya itu di Slamet Riyadi. Central Laundry itu kantornya di Solo Baru. Sederhana kantornya di dekat Solo Square. Nah, ini menjualannya kan tidak bisa maksimal. Akhirnya kita gabung. Jadi di kantor, setiap outlet kami yaitu dan di kantor ini kita satu outlet bisa melayani semuanya. Nah, maka dari itu Central Laundry sekarang banyak dikenal di Rosin Laundry karena di setiap kantor Rosin itu juga melayani laundry juga gitu. Sehingga namanya sekarang lebih banyak Rosin Gerai gitu. Jadi Rosin Gerai ini melayani tiket bus, melayani kargo, melayani tour and travel, paket wisata, tiket pesawat dan sebagainya, melayani orderan catering, ya kan, nasi box, melayani minimarket itu kita jualnya dari Ultra, awalnya kita Ultra, terus kemudian
kita saat kita ngirim laundry, ya kan, kita kan selalu berurusan dengan rumah tangga. Ya. Ternyata itu sambungannya dengan air minum. Salah satu anak perusahaan kita juga itu adalah air minum Utra. Terus kemudian LPG, gas, terus kemudian beras, itu kita akan supply di situ. Sehingga satu kali komunikasi bisa melayani banyak produk. Itu yang kita tawarkan di Rosin Gerai. Untuk Rosin Gerai sendiri tersebar di mana saja dan jumlahnya ada berapa, Pak Adi? Jadi Rosin Gerai kita kalau nggak salah 7 ya. Jadi pertama yang paling ujung yang dari Karanganyar itu ada Jaten, itu ada Gerai Jaten, itu kemudian Palur, depannya Palur Plaza. Kemudian yang di Solo itu ada Kadipiro, Slamet Riyadi, terus ada yang di Baron, ada yang di Solo Baru. Kemudian ada yang di Kleco itu di dekatnya rumah makan sederhana, depannya Nasmoko. Terus kemudian ada di Boyolali. Jadi di kantor-kantor itu sekarang kita bisa melayani semua produknya. Di outlet tersebut ada marketing eksekutifnya atau salesnya. Sales itu kita siapkan itu untuk melayani semua, sehingga kalau misalnya nih Tribun ya kan, itu mau order, kita ada meeting, ada order gitu, kita tidak harus menghubungin dari sederhana sendiri, cukup menghubungin satu orang tersebut untuk nih saya butuh order nasi box 10. Kadang-kadang kan kita tidak di tempat, kalau kita sudah punya member, kita sudah punya kerjasama, staff saya tinggal ngirim, tinggal kirim, pembayarannya nanti bisa belakangan. Kita punya piutang, punya fasilitas karena memang kita sudah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Itu pertama, misalnya harian butuh air minum, pas habis nih pagi tinggal telepon, kirim hari ini ya, kita akan kirim. Ada meeting dadakan, tinggal kirim, tinggal telepon nanti kita kirim. Atau misalnya mau booking tempat, Pak saya mau pakai sederhana gitu, tolong dong disiapin, kita punya tamu nih 20 orang, kita kan siapin ruang khusus untuk handle tamu tersebut. Termasuk kalau kita sendiri terlambat, kadang-kadang saya menghandle tamu, saya sendiri terlambat, kita tinggal telepon, tolong dong bantuin terima dulu, sehingga tamu saya tidak merasa menunggu, ya kan, tolong di serve dulu, makanannya dikeluarin, itu kita bisa melayani sampai di situ. Jadi kalau memang tidak kondisi pandemi nih, kadang-kadang orang enggak lah, saya dari satu perusahaan ini udah cukup kok gitu. Tapi dengan kondisi pandemi, merasa satu perusahaan ini produknya juga tidak bisa maksimal, ya harus berpikir lebih, sehingga akhirnya berkat dari pandemi ini karyawan saya lebih mempunyai sense belonging yang lebih, terus kemudian mempunyai kepedulian dan bisa melayani dengan maksimal. Baik, artinya berarti untuk penggabungan menjadi Rosin Group dari beberapa fasilitas yang mungkin ditawarkan ke publik ini berarti dimulainya baru saat pandemi ini, Pak Adi? Baru saat pandemi ini. Dari awal sudah ada, rencana itu sudah lama, tetapi tidak bisa jalan karena masih merasa egosentrisnya itu, saya tur disuruh jualan minimarket, disuruh jualan beras, nggak mau. Saya orang tur, ya kan, tur planner, saya disuruh jualan nasi pok, nggak mau. Jadi ini kalau kita mempelajari ini, COVID ini adalah membawa berkat untuk kita semua. Kalau kita benar-benar menyadari ini membawa berkat, ya kan? Karena kita akan lebih profesional, kita akan lebih cepat, kita mau menyikapi perubahan. Karena di dunia usaha setiap hari berubah. Kita harusnya seperti itu, ya kan? Ada event, ada acara, ada perubahan itu bisa berubah setiap hari. Kalau kita nggak siap, mental kita nggak siap, ya kita akan ketinggalan. Baik. Kalau berbicara mengenai COVID ini banyak sekali mungkin perusahaan yang mungkin tersendat, kemudian ekonominya jatuh, bisa dikatakan seperti itu, banyak sekali yang harus dikorbankan. Tetapi Rosin Group justru di saat pandemi ini idenya sangat bisa dikatakan cemerlang menggabungkan beberapa usaha. Mengapa bisa dapat ide seperti itu, Pak, di tengah-tengah pandemi yang mungkin banyak sekali yang mengeluh, tetapi tidak untuk Rosin Group, tidak untuk Pak Adi? Setelah seleksi alam ya, banyak karyawan saya yang keluar di kondisi seperti ini. Itu yang ada ini sense belongingnya luar biasa, kekeluargaannya lebih luar biasa, benar-benar merasakan bahwa ini loh, ini tempat saya bekerja gitu, dimana dengan kondisi ini kita sama-sama mengerti, kita mengerti karyawan pun akan mengerti perusahaan dengan baik, sehingga saling support satu sama lain. Bersyukurnya mereka lebih peka, lebih tahu, dan kemudian bisa memberikan rekomendasi kepada perusahaan. Pak, kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gini, kalau dulu enggak, dulu atau jam 8 sampai jam 5, masuk jam 8 saya udah selesai pulang gitu. Kalau sekarang mereka berpikir bagaimana nih perusahaan bisa tetap bertahan, bagaimana lebih efektif, bagaimana. Gitu. Dan bahkan mereka bersaing
gimana saya bisa meningkatkan omset atau gimana saya bisa menekan cost, saling mensupport satu sama lain, sehingga sudah bukan saya tetapi kita gitu. Nah, mengapa di tengah pandemi yang penuh dengan ketidakpastian, Pak Adi sangat yakin untuk membuat Rosin Group ini bergabung, kemudian menciptakan gerai-gerai Rosin yang bisa melayani masyarakat dengan sangat komplit bisa dikatakan? Ya, karena tadi saya sampaikan secara profesional harusnya saya kurangi, ya kan. Tetapi ada panggilan di sini bahwa ini harus sekarang. Kalau enggak apa? Nanti saatnya mereka datang, saat ini sudah mulai baik, marketnya sudah mulai internasional nih, ya kan, dimana semua orang bisa pesan online dengan mudahnya. Mereka pesan makanan. Saya kantornya di Palur, ya kan. Kalau dulu saya mau beli makanan di Solo Baru agak susah gitu loh. Iya kan, agak susah karena jauh nih gitu, harus ke Solo Baru. Sekarang dengan Grab, dengan GoFood itu hanya 20.000 kita bisa mendapatkan makanan yang kita harapkan. Iya kan, kalau kita menunggu nanti saat marketnya sudah baik, ya kan kita terlambat gitu loh. Kita akan terlambat, kita akan susah bersaing. Nah, ini kesempatan yang baik gitu untuk kita untuk terus bisa berbenah dan tadi melihat peluang ini dengan baik, sehingga di saat kondisi kita berat ini kita bisa belajar, di saat kondisi ramai kita akan lebih siap untuk menghadapi apa itu perubahan-perubahan yang ada. Mungkin bisa disampaikan lebih detailnya ketika masyarakat yang ingin membutuhkan layanan tersebut itu harus datang ke gerainya atau seperti apa layanan yang diberikan dari Rosin Group ini, Pak Adi? Iya. Untuk pertama mungkin harus datang ke gerai karena kita kan tidak tahu, ya kan. Tapi kalau mereka teman-teman sudah ke gerai, memasukkan data member dan sebagainya, kita bisa lakukan hubungan via WA. Selebihnya kita tinggal menghubungi, tinggal WA, Mas order ini, Mbak order ini, tolong kirim ke rumah, kita bisa menjalankan karena data kita sudah ada. Tapi kalau enggak kan kita belum tahu. Sehingga pertama itu, atau kalau untuk perusahaan kita punya tadi sales yang keliling, jadi satu sales saya melayani beberapa customer. Pak Adi bisa bercerita mengenai di antara unit-unit bisnis dari Rosin, mungkin ada cerita unik tidak Pak? Unit mana yang mungkin memiliki pengalaman yang tersendiri yang mungkin selalu Bapak ingat dalam pengembangan bisnisnya? Yang agak berat di kargo ya. Kargo ini di unit yang saya handle, ini unit yang cukup besar. Tapi kendala kami itu kan memang awalnya dari anak perusahaan dari Rosalinda Transport, sehingga kita melayani belum semuanya. Kita melayani hanya di kota-kota besar aja yang kita lewati jalurnya bus Rosalia gitu. Ya karena orang mindsetnya ya namanya ekspedisi bisa melayani semuanya gitu, sehingga kenapa lebih mahal kalau memang itu barangnya kecil-kecil, karena kita ya kalau kecil-kecil kita tidak bisa delivery. Kalau kita harus delivery kita harus menggandeng pihak lain. Tetapi saat ini perusahaan, saat ini benar-benar sepeda motor atau barangnya cukup besar, kita dijamin lebih murah. Karena apa? Armada kita jalan setiap hari dan kemudian apa itu jadwalnya jelas, armada sendiri, sehingga kalau hari ini berangkat besok sampai gitu. Itu untuk yang corporate gitu. Tapi kalau memang untuk produk-produk kecil, ya kan, itu memang akan sangat berat gitu kalau kita harus bersaing dengan kompetitor yang memang segmennya berbeda. Oke, berarti saya juga mendengar bahwasanya pengiriman motor dari ekspedisi Ros ini yang paling murah seperti itu. Iya, kalau kita melihat itu paling murah di kita karena memang apa itu armadanya armada sendiri gitu kan, sehingga unitnya sendiri, kecepatannya saya kan juga lebih cepat gitu. Itu kelebihan kita, itu ada motor. Terus corporate ya kan, yang satu perusahaan demi ke perusahaan itu saya yakin di tempat kita akan memberikan layanan yang terbaik. Untuk produk-produk yang mungkin barang-barang yang bisa dikirimkan itu apa saja Pak? Mulai dari motor, terus apalagi yang mungkin motor, besar-besar seperti itu? Kain, spare part, ya kan, itu yang biasanya obat-obatan itu base customer kita di situ, ya kan, konveksi, terus itu yang menjadi kekuatan kita untuk mensupport dari usaha-usaha tersebut. Berarti itu yang mungkin di Pak Adi ini paling berat untuk mengembangkan bisnis itu. Ya, karena marketnya luas, tetapi memang kita harus ngontrol emosi kita. Kita nggak bisa ngobrol gitu loh. Kita nggak bisa buka semua cabang, buka semua delivery, kita nggak bisa gitu loh. Jadi
benar-benar seperti kita melihat buah yang enak, marketnya banyak, tapi kita harus tahu kemampuan kita. Kalau kita memaksakan akan berat, menjadi bumerang buat kita. Gitu. Sehingga kita harus cerdik melihat potensi-potensi pasar itu dengan baik. Itu. Kalau yang lain kan antara supply and demand itu hampir balance, ya kan, sehingga kita menjalankan tugasnya, menjalankan pekerjaannya itu bisa lebih tenang. Tapi kalau di kargo ini peluangnya yang cukup besar, tetapi kemampuan kita ya harus step by step, ya kan. Dan tadi kita tidak perlu mengejar gengsi orang lain tidak tahu manajemen kita, orang lain tidak tahu dapur kita, ya kan. Maka dari itu kita harus step by step, pelan-pelan, gitu. Sehingga perusahaan happy, operasional baik, customer juga puas. Tapi kalau kita paksakan, perusahaan juga nggak happy, karyawan stres, customer pun juga komplain, gitu loh. Sehingga tadi kita harus jeli melihat data tersebut, melihat pasar, dan yang jelas melihat kemampuan. Tadi saya juga mendengar Pak Adi menyampaikan bahwasanya Rosin Group ini juga melayani mengenai konveksi. Mungkin bisa dijelaskan konveksi itu konveksi yang untuk apa, kemudian apakah itu khusus konveksi partai besar atau seperti apa Pak Adi? Jadi awal mula itu saya memulainya dari seragam kita sendiri ya, Mas ya. Jadi kita Rosalia itu karyawan lebih dari 1.000, setiap minggu ganti 2 kali, sehingga kalau kita ganti tema gitu, jadi ganti model gitu. Jadi kalau kita melihat 1.000 kalikan 2.000 kalikan berapa piece kita beli di luar, itu akan sangat mahal. Kalau kita kirim ke konveksi luar, itu pasti konveksi ada minimumnya. Perusahaan-perusahaan besar pasti ada minimumnya nih, 2.000 atau 5.000 piece gitu. Sehingga tidak leluasa buat kita untuk order lewat konveksi. Tapi kalau kita beli di penjahit biasa, itu akan susah. Itu akhirnya dengan berjalannya waktu, laundry juga tadi naik turun, terus akhirnya coba nih kita buat sendiri, kita buat konveksi, sehingga kita buat seragam karyawan. Kalau ada orderan luar kita terima, seragam berhenti dulu. Nanti kalau enggak kita kembali mengerjakan seragam karyawan untuk 1 tahun, karena 1 tahun kita harus berikan seragam kepada karyawan, karena kita memang jasa, sehingga seragam ini menjadi identity dari perusahaan. Nah setelah itu berjalan, kita ada pasar yang kosong. Jadi kalau saya tadi sebagai customer, sekarang saya sebagai supplier. Misalnya Tribun nih besok punya ada eventnya di mana, di lapangan gitu, ya kan. Sedangkan kondisinya timnya 20, ya kan. Sedangkan yang 10 lama, 10 baru, mau tidak mau butuh seragam tapi nggak banyak, cuma 20. Kita kan lebih efisien karena tadi sama seperti saya dulu. Kalau ke konveksi itu ada minimumnya, kalau ke penjahit harian itu susah, lebih mahal gitu. Sehingga kalau dengan kita, saya mengambil, jadi konveksi kami itu melayani polo shirt, pembuatan polo shirt, seragam, kemeja, terus celana, sampai terbaru itu adalah kita juga sudah membuat blazer. Itu sehari kita kemampuannya bisa 25 sampai 75. Sehingga kalau kita misalnya Tribun punya acara, tolong dong buatin 2 hari, kita pasti bisa. Artinya itu untuk konveksi sendiri justru awalnya itu berangkat dari kebutuhan perusahaan sendiri, kemudian bisa untuk melayani perusahaan lain, seperti itu. Ini juga tadi saat dulu kita punya usaha, kita merasa aman, kita merasa enjoy karena satu perusahaan rame, semua ikut rame. Tapi saat kita ini dari hulu ke hilir, satu besarnya ini nggak jalan, ya lainnya stuck gitu. Nah makanya gimana caranya yang lain ini bisa berkembang, ya kita harus melayani di luar. Gitu. Nah memang ini berjalan pas kondisi COVID ini tadi, ya kan. COVID ini membawa perubahan yang cukup besar pada mindset seluruh bisnis unit kita. Sehingga itu tadi yang program yang baru yaitu adalah Rosin Gerai. Jadi kalau Rosin Group itu sebenarnya tidak ada. Rosin Group itu nggak ada. Rosin Group itu adalah bagian dari Rosalia Indah Group dan kumpulan dari unit-unit yang saya handle aja. Ya kan. Itu. Tapi kalau yang secara keseluruhannya adalah Rosin Gerai. Jadi Rosin Gerai ini adalah outletnya yang menjual semua produknya. Kemudian saya juga mendengar bahwasanya Rosin Group ini memiliki ekspansi bisnis yaitu di bidang perhotelan. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa itu, Pak Adi? Ya, jadi awal mulanya kita membuat hotel itu karena itu awalnya kantor kita. Kantor kita, terus kemudian sebelahnya itu ada hotel yang mau dijual.
Terus akhirnya kita beli. Nah kemudian kok menguntungkan nih, hotelnya menguntungkan karena hotelnya sudah punya market sendiri. Hotelnya karena di luar lini kita semua ya ini sendiri itu. Mereka sudah punya market sendiri yaitu market government karena hotelnya hotel pribadi ya, bukan hotel yang sudah mempunyai brand khusus gitu. Maka dari itu kita lanjutkan usaha tersebut, kita membuat hotel ini. Market kita MICE, jadi lebih banyak instansi, lebih banyak pemerintahan, terus corporate juga ada, sehingga untuk FIT-nya malah sedikit, walk-in guest-nya itu sedikit itu, ya kan. Jadi kita kalau hotel-hotel lain itu Sabtu Minggu rame, hotel kita Sabtu Minggu malah sepi. Kita diskonnya 50% kalau Sabtu Minggu. Promonya luar biasa kalau Sabtu Minggu karena memang tadi kita fokusnya di situ. Dengan kondisi corona ini kita sangat terefek sekali, dampaknya luar biasa karena meeting juga berkurang, terus kemudian yang instansi datang untuk bermalam juga berkurang gitu. Tapi berkat yang lain itu adalah kita mendapat customer dari wedding. Kenapa wedding? Karena dulunya banyak masyarakat itu yang membuat event di rumah, ya kan mungkin 200 orang, 100 orang di rumah. Sedangkan sekarang dengan protokoler seperti ini, ya kan kadang-kadang resiko, ya kan mendatangkan tamu ke rumah itu kan resiko. Kita punya acara pun kalau kondisi kita nggak fit, kita bisa nggak datang. Tapi kalau di rumah kan tidak bisa. Maka dari itu hotel saya yang di Jogja sekarang lebih banyak untuk wedding-wedding tersebut. Salah satu berkat corona ya kita lebih dikenal masyarakat setempat. Oke. Gitu. Dan berarti lokasinya di Jogja ya Pak Adi? Di Jogja. Jadi kita punya yang satu itu adalah Melati, yang satu itu adalah Bintang 4. Oke. Ya kan, yang satu namanya Rosin Hotel, satu namanya Rosalia Indah Hotel. Oke. Baik, itu tadi Tribuners, perbincangan saya dengan Pak Adi selaku direktur dari Rosin seperti itu, dan itu tadi sudah disampaikan apa saja usaha Rosin, kemudian apa saja kesulitan di tengah pandemi dan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tengah pandemi. Terima kasih sekali lagi Pak Adi atas waktunya. Ya. Terima kasih. Baik, itu tadi Tribuners, terima kasih. Kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang dalam program Tamu Kita hanya di tribunnews.com. Saya Gilang Putranto pamit. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.